Hai guys, balik lagi di podcast Remaja Curhat bareng aku Taskia dan aku Aurelia. Nah, di podcast Remaja Curhat ini kan udah kayak isinya kan yang berguna banget nih, terutama untuk anak DKV. Kita bakal ngobrol santai nih, tapi tetap berbobot. Topik hari ini seru banget nih, sesuatu yang pernah kita lakuin, yang pernah kita semua lakuin nih. Nah, benar banget. Jadi kita kali ini bakal bahas tentang sketsa. Gimana sih caranya ngubah sketsa ini menjadi karya digital yang keren? Dan topik kita kali ini adalah dari sketsa ke karya digital. Nggak bisa dipungkiri, sketsa itu kayak langkah pertama kadang kita suka skip karena emang pengen cepat ke digital. Padahal ini penting banget ya Kak. Iya, benar banget. Di zaman serba digital ini kan sketsa di kertas tuh kayak bikin ide kita tuh kayak nggak kebablasan kan. Dan itu adalah proses berpikir kita secara visual tanpa ada gangguan tool yang ribet. Jadi semacam kayak pemanasan otak kanan gitu ya Kak. Terus sebelum kayak bertanding di software. Iya, bener banget. Jadi kamu tuh bisa ekspor bentuk, komposisi, sama konsep dengan cepat. Dan itu kan nggak ada tombol undo, jadi kamu nggak usah takut salah. Yang penting cepet aja gitu. Nah, yang lebih bagus kan kayak lebih cepat coret-coret 10 ide dalam 10 menit di kertas daripada ngestak di depan Photoshop ngeblank gitu selama 30 menit tapi cuma buat satu ide. Itu bakal rugi banget. Oke, kita udah punya nih ide segudang di kertas nih. Nah, sekarang gimana caranya memindahkan ke digital biar hasilnya oke? Terus soalnya kan kadang hasil foto sketsa kita jelek, bayangan atau buram. Nih, aku kasih tips simple buat kalian ya. Yang pertama itu ada foto atau scanner. Jadi bisa pakai scanner karena itu kan hasilnya paling bersih. Tapi kalau misalnya mau pakai kamera HP juga nggak apa-apa. Nah, caranya itu cahayanya harus bagus, terus nggak boleh gelap, sama pandangan tuh lurus dari atas, sama nggak boleh ada bayangan tangan. Nah, yang kedua itu bisa bersihin gambarnya. Ini bisa pakai aplikasi Snapseed, Lightroom ataupun Photoshop. Caranya itu dinaikin kontras sama brightness-nya, terus diturunin tuh shadow-nya. Itu tujuannya buat agar sketsa kita tuh lebih kelihatan tajam dan putih bersih, jadi nggak ada noda atau debu. Nah, yang ketiga, kamu bisa pilih software. Ini tergantung ya, kamu tuh mau bikin apa dulu. Kalau kamu mau bikin ilustrator gitu, kayak ilustrator yang tajam kayak vektor, kamu tuh bisa pakai aplikasi Adobe Illustrator. Kamu tuh impor gambarnya dulu, terus pakai fitur image trace. Itu udah pasti kayak bersih sih, rapih juga. Nah, tapi kalau kamu mau bikin ilustrasi yang natural gitu, kayak lukisan natural gitu, kamu bisa pakai aplikasi Procreate atau Photoshop. Caranya, kamu tuh bisa import gambarnya, terus bikin layer baru, sama turunin opacity layer sketch-nya.
biar jadi kayak transparan gitu. Nah, sekarang kamu bisa jiplak atau gambar ulang di layar tersebut dengan rapi. Wah, jadi ini dibersihin dulu ya Kak? Baru dijiplak ulang ya, pakai tools digital. Iya, bener banget. Dan yang paling seru tuh pas waktu kamu udah di digitalnya itu, kamu nggak usah ngikutin 100% sketnya. Jadi itu buat patokan aja. Nah, itu kamu bisa kayak bereksperimen gitu jadinya, ubah warna, terus tambahin detail, sama bisa nyampurin sketsa yang sebelum-sebelumnya kamu bikin buat jadi karya yang baru. Berbicara software, apa sih Kak yang rekomend buat pemula? Banyak ya pastinya. Kalau untuk Procreate itu untuk iPad itu murah sekali beli, terus juga intuitif banget. Nah, kalau misalnya Photoshop itu udah standar industri banget sama paling powerful. Tapi kalau kamu mau yang gratis gitu, kamu bisa coba pakai Krita. Itu kayak itu digital painting atau kayak Inkscape buat bikin vektor gitu. Atau bisa kamu tuh pakai website namanya photopea.com. Jadi itu tuh kayak Photoshop gitu tapi gratis. Oh iya, Kak Tasya, pasti kamu punya pengalaman pribadi nih soal gimana sih sketch yang membantu kamu? Banyak banget ya pastinya, karena waktu itu aku juga pernah dapat klien, itu aku kasihkan, kan klien aku kan minta ini, logo gitu kan, desain logo, aku kasih tuh satu desain logo yang udah aku digitalin, tapi ternyata klien aku nih kurang suka, akhirnya nyuruh aku revisikan, bikin ulang, daripada aku pusing kayak susah kan, akhirnya aku tuh bikin 5 sketch dulu dalam waktu 10 menit, terus habis itu baru aku kasih ke klien aku, dan itu belum aku masukin ke digital, jadi masih kayak sketch aja gitu. Dan ternyata klien aku nih malah suka sama salah satu sketsa yang aku bikin dari 5 tadi itu. Terus akhirnya jadinya kan kayak kesimpulannya klien aku nih lebih suka proses, bisa lihat proses kita kan secara liar. Jadi kayak sketsa itu bisa nunjukin proses berpikir kita ke orang lain. Wah, pasti seru banget ya Kak. Jadi kesimpulannya, jangan pernah ngeremehin kekuatan sebuah coretan di kertas ya teman-teman. Benar banget, jadi itu adalah fondasi dari karya-karya besar kamu nanti. Nah, untuk challenge minggu ini, aku sama Aurel ada challenge nih buat kalian yang di rumah. Jadi nama challenge-nya itu 15 menit sketsa. Nah, caranya kamu itu harus cari objek dulu, yaitu satu objek, terserah mau tanaman, gelas, ataupun iPhone. Terus yang kedua, kamu bisa setel timer selama 15 menit. Terus yang ketiga, kamu itu kamu bisa bikin 5 sketsa dengan cepat dari angle dan konsep yang berbeda. Yang penting cepat aja dulu, jangan takut buat salah. Terus yang terakhir, kamu bisa pilih salah satu dari 5 sketsa yang kamu buat tadi. Itu kamu pilih salah satunya itu, terus nanti didigitalisasikan yang menurut kamu paling bagus, yang menurut kamu paling fokus, pakai cara yang aku kasih tahu sebelumnya. Nah, itu aja teman-teman dari kita berdua. Semoga bisa membantu buat kalian juga, bisa mempelajari buat kalian. Nah, buat kalian yang lagi nonton juga nih, jangan lupa buat subscribe channel Telsa TV. Terus juga di like ya kalau misalnya bagus. Terus kalau misal mau komen juga nggak apa-apa. Mungkin itu aja dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.